Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama berada dalam hadirat Tuhan. Mari kita suka memuji menyembah Tuhan. Sehingga setiap pagi kita mulai dengan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Pada bulan Desember ini di mana kita siap merayakan Natal, mari kita mempersiapkan diri kita dengan merenungkan firman Tuhan yang berkisar tentang peristiwa Natal, tentang kelahiran Yesus supaya kita juga memiliki roh yang siap menyambut kelahirannya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan promosikan yang kecil jadi berkat. Matius 2 ayat 3-6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang Majus datang dari timur. Mereka kemungkinan adalah para petinggi dari kerajaan Persia. Datang untuk apa? Mencari raja yang baru dilahirkan di Israel. Mendengar itu raja di Israel, Herodes, terkejut. Kenapa? Karena sebetulnya Raja Herodes ini sangat takut kalau kedudukannya itu digantikan oleh orang lain. Sebetulnya Herodes adalah Raja Israel tapi di bawah Romawi. Raja boneka lah yang harus taat kepada pemerintah Roma sebagai penjajah. Lagi pula Herodes ini tidak asli Israel, tidak asli Yahudi. Dia itu ada darah Edom. Sehingga dia tidak terlalu disukai oleh orang-orang Yahudi. Nah, supaya dia bisa mengambil hati orang Yahudi, dia menikahi seorang wanita bernama Mariamne yang adalah keturunan dari Matatias, yaitu imam Yahudi dari dinasti Makabe yang sangat terkenal yang pernah memberontak melawan Roma. Tetapi saudara, di kemudian hari dengan kejam Herodes ini membunuh istrinya Mariamne ini dan juga membunuh dua orang anak dari Mariamne, Aristobulus dan Alexander, dan satu orang anak lain yang bernama Antipater dari istri yang berbeda. Alasannya sama, karena takut direbut kekuasaannya oleh mereka. Waduh, kejam sekali. Sampai Kaisar Agustus dari Roma pernah berkata, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Kenapa? Karena Herodes kan gak makan babi, gak akan dibunuh gitu saudara. Tapi anaknya, istrinya dibunuh. Sehingga ketika ada yang bilang raja baru lahir, waduh dia terkejut. Dan dia berusaha untuk membunuh raja yang dimaksudkan. Saudara, Yerusalem pun menjadi terkejut karena apa? Dia tahu bahwa akan ada tindakan yang sadis yang akan dilakukan oleh Herodes untuk memelihara kekuasaannya itu. Nah, dari sini kita harus melihat bahwa kita ini tidak boleh punya hati yang busuk seperti Herodes yang takut kedudukannya terancam. Sehingga akhirnya kita rela membunuh orang, mungkin dengan perkataan, membunuh karakternya, menjelek-jelekan orang, supaya kita merasa diri aman. Oh, biarlah kita punya hati yang bersih, seperti hatinya Maria, bersih seperti hatinya Yusuf yang tulus, bersih seperti hatinya Yesus yang tidak bercacat celah. Jangan hati yang penuh angkara murka, kepahitan, kebusukan, pembunuhan seperti Herodes. Menjelang Natal ini, mari kita berdoa supaya hati kita dicuci oleh Tuhan, dibersihkan sehingga berkenan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, dengan akal licik, akal bulus, Herodes mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat untuk minta keterangan di mana Mesias akan dilahirkan. Bahkan kepada orang Majus dia bilang, tolong ya kalau kamu sudah ketemu sama raja itu, kasih tahu di mana tempatnya karena aku juga akan sujud menyembah dia. Padahal dia tidak akan menyembah, dia akan membunuh saudara. Dan lihat apa yang terjadi. Dia juga menyuruh membunuh anak di seluruh Betlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena itulah masa antara ketika Yesus dilahirkan sampai ketika orang Majus itu datang. Ini kejam sekali orang. Mendengar firman, tahu rahasia firman bahwa kelahiran
Mesias itu di Bethlehem, tapi hatinya berontak kepada firman. Tidak taat kepada firman, tapi ingin menghabisi sang Mesias yang sudah dilahirkan itu. Saudara, jangan sampai hati kita juga keras ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita. Mari kita taat, tunduk, menurut. Bukan memberontak, melawan kehendak Tuhan. Karena itu akan merugikan kita. Lalu dikatakan, Bethlehem, engkau yang sudah dinubuatkan oleh nabi. Engkau bukan yang terkecil, karena dari dalammu akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Bethlehem itu kota kecil, saudara sekalian. Bethlehem artinya rumah roti. Dan di sana ada seorang yang pernah lahir menjadi pemimpin Israel terkenal. Saudara tahu siapa namanya? Daud. Daud lahir di Bethlehem. Dia menjadi raja yang sangat dihormati sampai hari ini. Bendera Israel aja gambarnya kan bintang Daud, saudara. Tapi ada satu orang lagi yang juga dilahirkan di Bethlehem. Namanya Yesus. Kalau dulu Daud adalah gembala domba yang diangkat menjadi raja. Yesus datang di kandang domba di kota Bethlehem. Dan dia menjadi raja di atas segala raja. Bethlehem memang kota kecil. Tetapi Tuhan Allah bisa memakai siapapun yang tampaknya kecil, remeh, tidak ternama, tidak berarti. Tuhan bisa mempromosikan, mengangkat tempat kecil, perkara kecil, orang kecil untuk menjadi perkasa di hadapan Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara besar. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, sedang merintis sebuah usaha, rasanya berat, beban, tetap setia kepada Tuhan, tetap bekerja dengan rajin. Ada waktunya Tuhan mempromosikan, mengangkat saudara. Ada orang yang dulunya tukang parkir, sekarang jadi menteri di Indonesia. Ada orang yang dulu pekerjaannya loper koran, jual-jual koran di pinggir jalan. Pernah menjadi wakil presiden Indonesia, namanya Bapak Adam Malik. Andalkan Tuhan, hormati dia, ada mujizat yang masih terjadi. Saya pernah ketemu beberapa waktu lalu, ada seorang Tionghoa yang bangkrut di dalam usaha pekerjaannya. Dulu juga dia tidak kenal Tuhan, hidup gak beres, dia pukuli istri dan sebagainya. Tapi kemudian dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Dan bingung karena pekerjaan tidak ada. Lalu dia jualan jagung, saudara-saudara. Lalu dia punya gerobak untuk mulai dorong-dorong jagung. Ini orang Tionghoa satu aneh juga ini. Orang-orang lihat ini kok jualan jagung di pinggir jalan dan sebagainya. Tapi karena dia tekun, setia, berubah, tidak mau lagi melakukan kejahatan, dosa, Tuhan memberkati dia dengan usaha jagungnya sampai sekarang. Sekarang dia bisa beli ruko, beli rumah, beli mobil bagus, usaha pekerjaannya diberkati. Karena apa? Tuhan bisa mempromosikan. Saya punya seorang rekan dari Kalimantan Tengah, hidup miskin, saudara-saudara. Saya dengar waktu kawin pun gak pesta karena gak punya duit. Foto-foto juga gak ada. Ya, karena memang gak ada fotografer yang dipanggil dengan banyak biaya. Tapi dia sungguh-sungguh rajin, sungguh-sungguh tekun, cinta Tuhan. Dan akhirnya dia dibukakan jalan oleh Tuhan. Ada usaha kasa, kawat nyamuk. Diberkati Tuhan sekarang, saudara. Wah, luar biasa. Anak-anaknya pun menjadi berhasil. Semuanya menikah dan membangun rumah tangga yang berbahagia. Suami istri ini pun rajin menabur di ladang Tuhan. Rajin melayani Tuhan. Karena apa? Kalau kita cinta Tuhan, yang kecil Tuhan akan jadikan besar. Dari nobody become somebody. Ya, from zero to hero. Karena apa? Hidup kita ini nol. Mau nol kecil, nol besar, nol tambah nol, nol dikurang nol, nol dikali nol, 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 nol. Tapi kalau Yesus di depan kita, 1 nol jadi 10, 2 nol jadi 100, 6 nol jadi 1 juta, 9 nol jadi 1 miliar. Tapi jangan kita sombong kalau sudah 1 miliar. Yesus ditinggalkan, nol lagi, saudara sekalian. Karena itu mari kita percaya. Seperti Bethlehem kecil, melahirkan pemimpin besar seperti Daud, seperti Yesus. Hidup kita yang kecil, sederhana, ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan,
Tuhan angkat, Tuhan pakai, Tuhan jadikan kita berkat untuk kemuliaan namanya. Siapa yang rindu diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mengangkat kita, mari kita taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau punya rancangan besar dalam hidup kami. Apapun yang umat-Mu sedang doakan, ada permintaan doa di kolom chatting yang kami bisa baca, tetapi Engkau bisa membaca lebih jauh daripada yang kami bisa lakukan. Engkau jamah, sembuhkan yang sakit, berkati yang susah, buka jalan ya Tuhan, sehingga kami melihat tangan Tuhan yang menyertai kami, membuat kami berhasil. Biar kami selalu rendah hati, karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau datang ke dunia, menyelamatkan kami dan mengangkat kami menjadi orang-orang yang berguna dan berharga di mata-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.